Welcome again, sis bro. Jumpa lagi dengan Big Bro P di sini. Berhubung kemarin di komen bab 4 ada yang nanyain, kali ini Big Bro akan bahas ini ya. Cara menghadapi teman yang suka ngutang. Dalam hal pertemanan utang piutang ini, sebenarnya ada dua hal yang penting ya. Pertama, dari sikap kita sehari-hari, sis bro jangan suka pamer. Itu bikin kecemburuan sosial, bikin orang jadi ngomongin dosa, dan kita jadi dianggap mampu atau makmur. Akibatnya jadi rujukan orang yang mau ngutang juga kan. Banyak orang jadi deket-deket karena tahu sis bro berduit. Kedua, dari persepsi kita sendiri dulu yang harus diubah ya sis bro ya. Persepsi apa? Pertama, hubungan pertemanan itu pasti ada saling bantu, take and give. Kalau nggak ada itunya, pasti namanya bukan teman ya. Jadi sebenarnya wajar aja kalau ada teman yang mau ngutang atau minta dibantu. Sis bro jangan mikirnya malah ini teman kok malah ngerepotin mulu ya. Yang kedua, sebaliknya, jika kita yang mau ngutang atau minta dibantu, jangan keterlaluan ya mintanya ya. Misalnya mintanya di luar kemampuan kita bayar utang, atau sengaja dilama-lamain bayarnya, kalau perlu dia lupa dan nggak usah bayar. Ya. Jangan ya. Kalau sis bro udah mikir ke sana, itu artinya sis bro udah rencana kriminal. Aslinya sis bro udah gak anggap dia teman lagi. Dijamin auto kabur itu teman tuh. Ketiga, kalau memang sis bro udah merasa dibantu, misalnya udah dikasih pinjaman, sebagai teman yang baik, harusnya sis bro itu berterima kasih sama yang ngasih pinjaman. Misal janji balikin bulan depan, ternyata sudah ada rezekinya besok. Ya udah balikin aja langsung. Lebih bagus lagi kalau sis bro tambahin dikit pas balikin. Atau kasih sesuatu lah biar dia seneng. Sebagai tanda terima kasih ya. Bandingin kalau sis bro suatu saat minjem di lembaga keuangan resmi, pasti ribet setengah mati. Bunga tinggi, udah gitu mesti harus ada jaminan. Ya kan? Yang keempat, persepsi memberi bantuan pinjaman itu sifatnya keikhlasan hati. Ya, sis bro ya. Biarpun teman itu bisa dipercaya, biasanya pasti balik. Tapi bencana di masa depan itu nggak ada yang tahu. Siapa sangka teman yang baru pinjem kemarin, tahu-tahu meninggal. Pasti utang-utangnya dibawa mati juga kan. Jadi lebih bijak kalau memberi bantuan itu seikhlasnya saja. Kalau nggak ikhlas mending nggak usah, ya kan? Dan jangan berharap balik gitu ya, jangan berharap kembali. Kelima, kalau teman tadi yang sudah pinjem, terus pinjem lagi gimana? Padahal pinjaman yang pertama tadi belum kembali sesuai janjinya. Menurut Big Bro ya, ini udah termasuk kategori bukan teman lagi ya. Kalau teman yang baik, biasanya kalau nggak sesuai janji, pasti akan malu banget kalau ketemu kita gitu kan. Apalagi ini sampai mau minjem lagi. Sebaiknya jangan dilanjutin ya. Sis bro cukup rugi sekali lah buat pelajaran selamanya. Supaya tahu sifat aslinya teman tersebut, ya kan? Lumayan lah. Bisa tahu sifat asli seseorang di harga pinjaman yang diikhlaskan tadi. Oke. Terus gimana kalau sudah keluar dari 5 poin persepsi teman tadi? Kalau sudah keluar dari persepsi yang tadi, artinya bukan teman lagi statusnya ya sis bro ya. Tapi orang yang baru kenal minta dibantu atau minta pinjaman. Persepsinya harus diubah. Ini yang penting ya. Sis bro harus belajar melihat harga seseorang.
khususnya yang mau ngutang. Makin konsisten, bisa dipercaya, trust. Artinya makin tinggi harga orang itu. Ini mirip ilmu kredit tanpa agunan atau kartu kredit bank. Agak susah ya. Simpelnya gini aja. Kalau sis bro merasa orang itu bisa dipercaya, bolehlah kasih bantuan pinjaman sebatas harga keikhlasan sis bro. Sebaliknya, kalau sis bro merasa nggak percaya orang itu, merasa nggak ikhlas kalau uang tidak kembali, ya stop aja, tolak aja kalau dia mau ngutang secara halus. Ya, just reminder ya, sekarang ini makin sedikit orang yang bisa dipercaya ya sis bro ya. Oke, sekian dulu ya sis bro. To be continue di pelajaran selanjutnya. Semoga sis bro banyak belajar, Indonesia makin maju.